Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para Oke Pak Sakit, kita mulai acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Sakir, pertama dari Pak Royhan ya, supaya dimulai dengan membaca dan tulis Al-Quran ya. Silakan Pak Royhan. Baik, terima kasih Pak Dr. Fuka. Dalam kesempatan ini, Pak Sakir sudah siap ya? Insyaallah Pak, sudah Pak. Baik, silakan Pak Sakir buka Al-Quran. Sudah Pak. Yang dibuka surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat 200 berapa Pak? 286. Sudah? Ya. Al-Baqarah 286. Sudah Pak. Oke, silakan Pak dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Baik, Pak Sakir, silakan dilihat ayatnya ya. Ada di situ kalimat nafsan i. Apa tajwidnya? Nafsan I. Nafsan illah. Tanwin nafsan bertemu dengan alif. ijhar Pak. Jahal. Baik. Selanjutnya, coba diperhatikan di situ. Yang saya tanya, la tu'agisna in nasina. Ada di situ la i. Ya Pak. Kurang jelas. Majais. Majais muntasil Pak. Majais bukan mutasil ya, tapi munfasil. Oh, mumpasil ya Pak. Ya, Pak. beda ya. Ya, Pak. Kalau dia tasil, kemudian coba diperhatikan alaina. Ada di situ ia sebelumnya berbaris fathah. Ada ia mati Ya Pak. sebelumnya berbaris fathah. Oh, ya Pak. Alaina. Mak lain Pak. Mat lain, ya betul. Kemudian min qablina. Qabl. Ba yang mati. Qalqalah Pak. Kalau apa? Subro Pak. Kalau dia di tengah kalimat Subro Pak. itu suro. Kalau di akhir baru akro. Oh, begitu. Baik. Satu lagi. Alal qaumil kafirin. Tarik tulis sukun Pak. Ya, baik. Silakan diambil spidol sama ya. Sudah? Gitu, Pak. Coba ditulis surah Al-Falaq.
Sudah, Pak. Coba diperlihatkan ke bawah sedikit ke bawah. Oke. Qul a'udzu birabbil falaq syarri ma khalaq. Itu titiknya mana? Ada nggak khalaq kok titiknya? Ada, Pak, Min ada. syarri ma khalaq. Ada, Pak, ada. Ada, Pak, ada. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafatsat. Coba disambung. Wa min syarrin nafas. Tipil. Itu disambung ya. Iya, Wa Pak. syarrin nafasati fil 'uqad. Syarri hasidin. Oke, selanjutnya saya ambil silakan. Grogi saya tadi, Pak. Baik, Pak Zakir, Iya, Pak. coba buat dulu mulai salam sampai pembukaan atau apa namanya eh, pertanyaan pemantik. Mulai dari salam sampai pemantik. Silahkan. Salam ini untuk Mengajar, mengajar, Pak. iya mengajar mulai dari salam sampai pertanyaan pemantik. Berarti nggak sampai konten ya, pertanyaan Ya. pemantik saja. Coba saya mau dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Ya. Apakah masih semangat hari ini? Baik, masih semangat ya. Di sini Bapak akan mengabsen. Hadir semua ya? Hadir. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak periksa ruangan kita sudah bersih, halamannya juga sudah bersih. Tentunya untuk mengambil berkah pembelajaran kita, harus kita mulai dengan bacaan doa yang dipimpin oleh anak kami ketua kelas. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini ada macam-macam. Ada ikhtiar, tawakal, qanaah, dan sabar dan syukur. Jadi anak-anak Bapak, sebelum kita masuk pembelajaran kita ini, tentu kita harus mengulang pembelajaran yang lalu, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kepada siapa saja diturunkan kitab itu, berapa kitab itu, apa yang disebut suhuf. Jadi anak-anak Bapak sudah tentu paham pelajaran kita yang sudah lalu. Anak kami, Dul Hakim, tolong diulas kembali pembelajaran yang sudah lalu. Baik, terima kasih anak kami. Jadi masih ingat pembelajaran yang lalu. Jadi masuklah kita materi ini, yaitu tentang ikhtiar. Anak-anak kami, saya beri pertanyaan kepada anak-anak kami. Kenapa kira-kira ada orang kaya? Kenapa ada orang miskin? Kemudian, kenapa Oke, penting sudah. Ya, Pak. Sudah. Pak. Apakah semua orang tahu ada orang kaya, ada orang miskin, atau anak-anak Bapak itu tahu ada orang kaya, ada orang miskin begitu? Tentulah Pak tahu, anak-anak Bapak, anak-anak saya Pak tahu ada orang kaya, orang miskin, Pak. Nggak, maksudnya pertanyaan pemantik itu ciri khasnya bahwa setiap peserta didik mampu menjawabnya seperti itu. Saya pikir ada yang tahu juga Pak itu. Oh, begitu. Iya Pak. Dipastikan semua orang tahu begitu. Oh. Pernah melihat orang kaya? Kan mereka pernah, kan begitu. Pernah melihat orang miskin? Pernah, seperti itu. Kan artinya kan mereka semua tahu jawabnya gitu. Itu pemantik. Berarti Kalau mengapa berarti, ada orang kaya? Itu kan mulai sulit dia kan? berarti harus pernah melihat ya Pak? Iya. Artinya kan melihat mereka sudah familiar dengan pertanyaan kita seperti itu. Artinya jawabannya pasti benar lah begitu. Apapun jawaban mereka pasti benar. Begitu. Ya Pak. Begitu Pak. Itu pertanyaan pemantik ya. Ya Pak. Ya. Baik. Baik, kita lanjut ya. Iya Pak. Selanjutnya untuk mengajarkan
ikhtiar ini apa uh, metode yang sesuai dengan prinsip merdeka yang Bapak tawarkan? Yang pertama Kak, Pak, saya membuat tentang model pembelajaran project based learning, Pak. Digabung dengan metode pembelajaran diskusi dan metode ceramah, Pak. Oke, kalau media apa media yang Bapak tawarkan? Kalau medianya Pak seperti buku, Infokus, laptop, PowerPoint, Pak. Oke. Sumber belajarnya buku ya, Iya Pak, bedakan ya, sumber. sumber belajar beda, media beda ya. Iya Pak. Kalau itu fasilitas pembelajaran yang namanya laptop ya, yang namanya Infocus, itu masih fasilitas. Media yang kita maksud media itu melalui media apa? Media gambar, Oh, media media ini Pak, visual Pak, visual tentang YouTube Pak, di YouTube, video pembelajaran Pak. visual ya, visual. Kalau YouTube audio visual, Pak. Berarti audio visual ini Pak, Oke, kalau YouTube itu audio, visual. iya, bisa didengar, bisa dilihat begitu. Kan ada dua, visual, audio atau audio visual. Iya Pak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, model belajar apa yang Bapak tawarkan, Pak, untuk menerapkan agar ada penguasaan siswa tentang technological, pedagogical, and content knowledge. Model belajar apa? Model belajar itulah Pak yang tadi, project based learning Pak, PJBL. Oke, di mana letak tepatnya itu yang dapat dikuasai oleh siswa? Pak? Teknologinya itu Pak dari belajar dari YouTube Pak, lihat dari YouTube, kemudian akan diciptakan sebuah proyek Pak, internet Pak. Oke. Bagaimana dengan pedagogiknya atau karakter yang diminta? Karakter peserta didik maksudnya Pak. Iya, karakter yang diminta yang diharapkan dari model itu. Jadi harapan saya nanti karakternya anak-anak didik bisa memperagakan atau mendramakan bagaimana ikhtiar itu yang sebenarnya Pak. Oke. Misalnya nanti rencana saya membuat tentang cerita ketika guru tidak ada di kelas Pak. Jadikan sebuah. Oke, coba Bapak buat dulu kreativitas Bapak. Sudah mantap Sudah ya? Pak. Sudah Sudah stabil Pak ya? ada. Oke, selanjutnya coba buat dulu eh, apa kreativitas Bapak agar mampu mengembangkan atau agar ada interaksi pembelajaran bermakna atau menantang atau menginspirasi siswa. Apa kreativitas Bapak? Coba. Sudah Bapak lakukan, saya hanya mengulangnya lagi yang mana nih maksud interaksi yang Bapak buat kepada siswa agar mereka merasa tertantang, merasa terinspirasi dan juga merasa pembelajaran itu bermakna. Seperti itu. Nah, bukan begitu, Pak. Bapak sudah mengajarkannya. Masih ingat, Pak, Bapak bercerita sedikit saja. Bapak Ibu ada seorang pemuda Oh, yang menangis, ya kan? Saya berdoa, saya pengen punya anak. iya iya Pak, iya. Itu kan menginspirasi. Itu juga menantang. Oh, yang itu Pak. Itu juga bermakna. Bapak udah lakukan. Saya berdoa kepada Allah supaya saya punya anak, gitu. Pertanyaannya, anak-anak, mengapa dia tidak punya anak? Kan begitu. Iya Pak. Oh, Kan itu kan menantang. Bapak udah buatnya. Tapi itu kategori yang menantang. Padahal di awal sudah dibuat narasinya ada seorang pemuda. Kan begitu. iya Pak ya. Nggak tahu saya tadi itu maksudnya Pak. Ah, nah, itu namanya menantang. Bermakna pula, ya kan? Iya Pak. Karena bisa melihat ikhtiarnya belum dilakukan. Betul, betul. Ya kan? Iya Pak ya. Inspirasinya apa? Kan begitu. Inspirasinya apa? Bahwa menikah itu butuh ikhtiar. Seperti itu kan? Iya Pak.
bukan hanya sekedar atau punya anak itu butuh usaha, bukan hanya sekedar berdoa kan begitu. Iya, Pak. Gitu. Oke. Eh, apa sumber belajar Bapak dalam mengajarkan tiar? Sumber belajarnya Pak, pertama dari buku, tentunya dari buku Pak. Sumber belajar dari buku, yang kedua dari internet Pak. Buku itu bukan inovasi, kan yang inovasi lah Pak. Ya, ya internet lah Pak, internet. Ah, kemudian dari Itu juga YouTube. bukan inovasi itu yang dapat meningkatkan nilai pembelajaran itu lebih bermakna seperti itu. Apa inovasi? Inovasinya yang kalau gitu Pak, kita pergi ke lapangan, melihat atau wawancara dengan beberapa orang begitu Pak. Beberapa orang yang sukses lah contohnya Pak. Jadi soalnya toke-toke sawit lah nanti Pak. Itu sebagai sumbernya Pak. Untuk membuktikan bahwa ikhtiar itu tidak hanya sekedar cerita dan juga doa, begitu ya? Iya Pak. Begitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Apa pertanyaan HOTS agar siswa itu dapat menjawab? Buatkan dulu satu pertanyaan agar siswa itu dapat menjawabnya, tapi pertanyaan-pertanyaan HOTS. Coba. Kalau itu pertanyaannya, itu bukan pertanyaan HOTS. Bapak tahu nggak pertanyaan HOTS? Seperti yang Bapak buat tadi, ada seorang pemuda, ya kan, menangis di depan masjid, ya kan? Ada seorang pemuda menangis di depan masjid, terseduh-seduh. Datanglah seorang teman menegurnya, kenapa kau menangis? Ya kan? Saya berdoa kepada Allah supaya saya punya keturunan. Terus temannya bertepuk dada. Pertanyaannya, ya kan? Mengapa si Pemuda. eh, Pemuda. si pemuda itu tidak punya anak? Nomor satu, karena impoten. Nomor dua, karena bla 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 sampai lima jawaban pilihan. Begitu. Iya Pak. Itu hot setelah itu. Iya Pak. Pikir tadi Pak mengacu ke apa itu Oke? Pak? Yang kakao itu Pak. Kupikir mengacu ke itu Pak. Enggak, karena kan Bapak kan di apa di SMP ya? SMP Pak. Pas D. Ah, itu udah masuk itu apa? Analisis. Udah bisa analisis itu, mencari yang benar. Iya Pak. Iya, iya. Pertama ikhtiar. Yang pertama seorang pemuda duduk di depan masjid menangis terseduh-seduh, ya kan? Kan itu masuk, Pak. Iya Pak. Betul Pak. Betul. Betul. Oke, Iya Pak. selanjutnya Bapak sudah melakukannya, cuman belum tahu mana yang hot, mana yang apa gitu ya. Kemudian kontekstualisasi. Coba buatkan dulu kontekstualisasinya yang mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Ah, sekarang moderasi beragama. Coba buatkan dulu salah satu konteksnya, Pak. Konteks ikhtiar itu Pak. Atau konteks yang lain Iya, Pak. iya, Yang pertama Pak, moderasi beragama itu Pak. Kan Pak mengenai toleransi. iya. Sekarang Nah, toleransi sudah. Bagaimana menciptakan toleransi? Buat dulu sebuah kontekstualisasinya. Kontekstualisasi itu adalah kegiatannya seperti apa gitu. dihubungkan dengan ikhtiar ini Pak. Iya, berhubungan dengan ikhtiar lah. Berarti yang Ikhtiarnya pertama. adalah ikhtiarnya adalah meningkatkan nilai-nilai toleransi seperti itu. Kan ikhtiar itu. Iya Pak. Iya Pak. Maksudnya tidak ada diskriminasi. Misalkan kalau di SMP kan masih ada Kristen, ada Muslim, Ah, sebutkan langsung hmm. itunya gitu. Jangan Nah, seperti bullying itu nggak ada kaitannya. oh, Langsung dia, karena toleransi itu adalah lintas agama, langsung dia perbedaan agamanya munculkan.
Ya, berarti saya sampaikan kepada anak didik bagaimana sikap toleransi terhadap beda agama, beda suku, beda ras. Kita harus berusaha untuk menjaga dan menghormati agama mereka, keyakinan mereka, kemudian bagaimana ras mereka, suku mereka harus kita usahakan menghargai dan menghormati mereka. Begitu, Pak? Kegiatannya Pak, kegiatannya. Kan, contohnya untuk ikhtiar moderasi apa toleransi apa ikhtiarnya contohnya eh, membantu seperti yang di TV-TV itu kalau ada orang Natalan kita main rebana di gerejanya itu masuk nggak itu? Masuklah, Pak. Masuk nggak itu? Kalau Nah rebadannya itu itu, yang ya, ya, iya, Pak. Berarti seperti kalau ada kegiatan kebersihan di gereja, anak-anak kami mengikuti kebersihan, membersihkan lingkungannya. Begitulah Pak contoh kegiatannya. itu nggak melangkahi akidah nggak itu? Enggak melangkai, Pak. Enggak melangkai, Pak. Karena itu belum menyangkut akidah, Pak. Itu menyangkut Membersihkan toleransi. gereja. Enggak masalah, Pak. Belum, enggak masalah, Pak. Karena itu menyangkut hubungan sosial itu maksudnya, Pak. Hubungan sesama sosial dengan mereka, Pak. Membersihkan kuburan. Juga enggak termasuk apa, Pak? Enggak termasuk menyalahi akidah, Pak. Karena itu masuk daripada gotong royong gitu, Pak. Gotong royong, Kalau toleransi, disebutkan surga, tapi kalau memberikan kuburan masyarakat itu masih boleh. Tapi Kak, Pak, kita kan Muslim. Kalau Muslim udah barang tentu lah Pak bisa seperti itu kan. Maksud saya tadi kan, Mem- Membersihkan kuburan, kuburan yang ada kuburan Islam dan apanya yang dalam satu tempat, oh ya Pak, ya, 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 betul, betul. Ya Pak. ya kan? Kan kita menggunakan tanah yang sama begitu. Kalau gereja menggunakan gedung yang berbeda kita kan. Iya Pak. Kalau di halamannya saya pikir di halaman di lingkungannya tidak ada terganggu Pak. Gitu ya, Iya Pak. ya kan? Berarti Nah, gotong royong di pemukiman orang mending Kristen. membuat gotong royong, membersihkan lingkungan. Kami di sini agamanya persen sekian persen. Kami gotong royong membersihkan paret dan segala macam seperti itu. Bersama-sama saling beri makan, ya kan? Saling beri minum, ya kan? Seperti itu. Baik Pak. Kalau saya khawatirnya, kalau dia akidah itu kan mengikat dengan tempat, pelaksanaan dan niat, kan begitu. Mengikat nggak itu, Pak? Coba kalau sholat, itu mengikat dengan tempat. Tempatnya harus bersih, kan begitu. Di mana, ya kan? Iya Pak, ya, ya. Saya kira begitu, Pak. Iya Pak. Apakah itu dilarang kita membersihkan itu tidak dilarang. Tapi apakah itu mengganggu, ada indikasi mengganggu akidah? Kalau ada, lebih baik tinggalkan. Gitu ya, Pak. Iya Pak, ya, ya, ya. Kita tidak melarangnya, tapi daripada mengganggu akidah, contohnya melihat melihat lihat apa kan bisa jadi kadang anak-anak kita itu terganggu akidahnya melihat salib, melihat yang lain gitu kan. Iya Pak, ya, ya. Betul itu Pak. Bisa nggak terganggu itu? Terganggu lah Pak, memang itu kalau memang kayak gitu. Ah, Apalagi itulah. apalagi masih kondisinya anak-anak Pak. Masih, Moderasi beragama itu jangan sampai mengganggu akidah, menyamarkan akidah. Gitu ya. iya Pak, ya, ya, ya. Nanti jangan sampai semua rumah ibadah itu sama. Jangan sampai begitu. Intinya adalah tempat beribadah kan gawat juga itu. Oke, Pak. Iya Pak, ya, ya. Baik. Selanjutnya sudah dari saya. Sudah Pak Royan? Sudah selesai? Baik. Terima kasih Pak Sakir. Udah selesai nih Pak. Udah selesai. Alhamdulillah Pak, ya mohon. Karena Bapak udah melaksanakannya, kita udah tahu dari awal itu aja. Iya Pak. Makasih Pak Cuman ya. Bapak perlu menspesifikannya, memisah-misahkannya. Ini bidang ini gitu. Oke? Oke Pak. Tapi kalau Bapak belum melaksanakannya, belum tahu memisah-misahnya, itu yang susah. Iya Pak, ya, ya. Oke, terima kasih. Silakan ditinggalkan ruangannya. Ya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hamka dan juga Bapak Dr. Muhammad Rohian Daulay. Sebenarnya Pak, saya grogi di awal tadi karena
dokter lah Pak. Sama lah saya Pak yang menguji anak SD ini. Saya menguji anak SD, makanya agak grogi juga Pak. Ya, tapi itu merupakan hal kebanggaan bagi saya, seorang dokter yang menguji saya. Ucapan terima kasih lah Pak kepada Bapak Hamka dan juga Bapak Dr. Muhammad Rohian Daulay. Mohon doanya Pak, mudah-mudahan sukses Pak. Amin, amin. Saya akhiri Zoom ini komprehensif ini dengan ucapan hamdalah dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dikeluar Pak Sakir, diminta selanjutnya masuk. Iya Pak. Yang selanjutnya ya.